Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Nafza, Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita kenalan yuk, ada Zahra Salsabila, Anditya Satrio Brata, Norma Oktaviani, Putri Oktaviani, dan Kanza Ismi Fizanti. Sebelum memulai dan mengerti apa itu Nafza, yuk kita cari tahu apa sih kepanjangan dari Nafza. Nafza tersebut sering kita artikan dengan narkoba atau narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Adapun pengertian dari nafza tersebut ialah obat atau zat yang berasal dari tumbuhan dengan tambahan zat kimia lainnya, baik yang sintesis ataupun semi-sintesis, yang telah menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran bagi penggunanya atau yang mengkonsumsinya. Nah, dari penjelasan tersebut, kita sudah bisa memahami kan apa itu kepanjangan dari nafza dan pengertiannya. Setelah memahami tentang nafza, apa itu nafza kepanjangannya, pengertiannya apa, jenis-jenisnya apa, dan sekarang lanjut akan membahas apa saja faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang sampai saat ini masih marak terjadi di Indonesia, bahkan sampai disalahgunakan oleh remaja. Faktor pertama, yaitu faktor individu, adalah alasan yang paling dekat dengan penyalahgunaan narkoba. Dari faktor individu ini dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama, dari aspek kepribadian. Maksudnya adalah si penyalahgunaan narkoba ini bisa memakai atau menyalahgunakan narkoba karena dari kepribadiannya. Contohnya adalah sifat yang suka memberontak dan sifat yang suka melanggar. Aspek kedua adalah minimnya pengetahuan mengenai bahaya narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Faktor kedua dari penyebab penyalahgunaan narkoba yaitu faktor lingkungan atau sosial. Faktor ini dipengaruhi juga oleh beberapa aspek, yaitu yang pertama kondisi lingkungan atau keluarga. Contohnya hubungan keluarga yang kurang harmonis. Kemudian bisa juga terjadi jika orang tua meninggal dan depresi. Faktor kedua yang paling dominan yaitu dari faktor lingkungan, pengaruh teman pergaulan sebaya. Karena keinginan untuk mencoba biasanya datang dari pengaruh teman. Kalau misalnya nggak dicoba, takutnya nggak diterima di kelompok atau menyebabkan anak ini dikucilkan, jadi dia ikut-ikutan. Kemudian pengaruh iklan yang kurang edukatif dan lingkungan masyarakat modern. Faktor ketiga atau faktor terakhir dari materi yang telah kita susun adalah melalui faktor ketersediaan. Dari faktor ketersediaan ini maksudnya adalah narkoba itu tersedia di mana-mana. Walaupun sifat rahasia, tapi narkoba tetap masih ada jaringannya sampai sekarang. Kemudian penyelundupan narkoba yang masih sering terjadi sampai saat ini karena bisa saja dari hasil penyelundupan itu dijual secara bebas. Dan yang terakhir, bisnis narkoba yang menjanjikan atau menggiurkan untuk dicoba. Lalu bagaimana pencegahan nafsa? Pencegahan nafsa terdiri dari pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kali ini kami akan membahas mengenai pencegahan primer. Definisi dari pencegahan primer sendiri yaitu pencegahan primer merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sejak dini supaya orang tidak menyalahgunakan narkoba. Sasaran utamanya adalah anak atau remaja, keluarga, dan kesatuan masyarakat yang belum terkena masalah penyalahgunaan narkoba.
Lalu, apa sih tujuan dan maksud dari pencegahan primer tersebut? Tujuan dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi kepada setiap anggota masyarakat. Masyarakat umum secara keseluruhan menjadi target dari pencegahan primer. Pencegahan umum dan pencegahan khusus yang meliputi identifikasi dini, kondisi-kondisi kriminologik dan sebab-sebab dasar pelanggaran serta peran-peran preventif dari polisi, pengawas, dan media massa termasuk dalam kategori ini. Lalu, siapa saja target atau sasaran dari pencegahan ini? Jadi, target dari pencegahan ini adalah mereka yang dikategorikan potensial untuk melakukan pelanggaran. Selanjutnya, kegiatan dalam upaya pencegahan primer. Yang pertama, penyuluhan dalam bentuk seperti ceramah, diskusi, dan seminar tentang bahaya narkoba dan upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Seperti contohnya, di masa pandemi seperti ini, kita menemukan banyaknya seminar-seminar online atau webinar dengan berbagai macam topik. Salah satu yang bisa kita temukan atau kita selenggarakan adalah tentang narkoba. Seminar ini akan membahas apa itu narkoba, apa bahayanya, dan juga cara pencegahannya. Yang kedua, penerangan melalui berbagai media cetak seperti surat kabar, leaflet, brosur, dan buletin tentang bahaya narkoba. Cara ini cukup mudah untuk dilakukan dan pastinya mengasah kreativitas kita dalam membuat ajakan-ajakan menarik yang kemudian bisa kita sebarkan di tempat yang kita tentukan, sembari memberikan ajakan kepada mereka yang menerima pesan tersebut. Yang ketiga, pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Sejak menduduki bangku sekolah dasar, kita sudah dikenalkan dengan yang namanya narkoba. Hal ini dilakukan sebagai pendidikan agar kita tahu apa itu narkoba, apa bahayanya, dan apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya narkoba. Yang keempat, penyuluhan dengan mengintegrasikan informasi tentang bahaya narkoba ke dalam kegiatan seperti pendidikan agama, bimbingan moral, dan lain sebagainya. Penyuluhan tentang narkoba bisa juga dilakukan dengan memasukkannya ke dalam ceramah sholat Jumat, tarawih, dan majelis taklim. Hal ini akan memudahkan penyuluhan karena bisa mencakup audiens yang cukup banyak dalam satu tempat. Yang kelima, penyuluhan, kampanye, dan sosialisasi bermedia melalui pemasangan spanduk, pamflet pada lokasi-lokasi strategis, penyebaran leaflet dan CD film, dan on-air melalui siaran radio. Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi saat ini dapat kita manfaatkan sebagai salah satu media kampanye dalam mensosialisasikan apa saja bahaya narkoba dan mengapa kita harus menghindarinya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Besar harapan kami video singkat ini bisa bermanfaat bagi sesama. Pagi-pagi nari samba, dilatihnya sama Bu Yaya.
Mari kita jauhi narkoba dan mulai membangun karya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.